kembali kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kasih-Nya limpah dicurahkan dalam hidup kita. Di atas kayu salib, Dia tebus setiap kita lunas dibayar, dan kita punya jaminan kehidupan, keselamatan. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau ada kuasa yang bukan daripada Kau, yang mengganggu fokus kami, hati pikiran kami, yang mau satukan hati kami, yang mau ikat patahkan lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang kami percaya, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kekuatan, kemenangan. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan. Hantar bahkan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu yang kudus dan masuk dalam hadirat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang dilawat dan dijamah buat kuasa-Mu. Ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih yang sempurna. Terima kasih buat kayu salib. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar. Kau yang layakan setiap kami Tuhan untuk memanggil Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya Aba ya Bapa. Oh Bapa yang mengasihi kami. Kau segalanya dalam hidup kami. Kami ketuk pintu Kau bukakan kami. Kami berdoa menjawab doa kami. Oh Bapa kami yang sempurna. Katakan sama-sama. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau yang pulihkan kami, melayakkan kami Bapa, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Terima kasih Tuhan. Kau buka pintu setiap kami. Kau Bapa yang baik Tuhan Yesus.
Engkaulah yang kami percaya, Engkaulah pegangan hidup kami, Engkaulah menara kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kirama syir, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, yang ku pinta, ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang
bagi setiap kita. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
sebagaimana pujian yang kami naikkan, benar-benar hanya karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, yang memperhatikan setiap perjalanan hidup kami, dan tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang selalu menyatakan kemurahan yang lebih dari hidup kami. Bagi itu Bapa, pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur yang tidak terkatakan, kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kami, dan kami percaya kalau kami dengan segenap hati datang kepada Tuhan, menghampiri Engkau Bapa, kami percaya saat ini kehadiran Tuhan akan memberkati setiap kami. Sehingga ketika kami datang dengan kesusahan, kami akan dihiburkan. Ketika kami datang dengan kelelahan, kami akan diberikan kekuatan yang baru. Ketika kami datang dengan kesakitan, kami menerima kesembuhan, karena kami tahu bilu-Mu itu yang menyembuhkan kami. Ketika kami datang dengan mengalami jalan buntu permasalahan dalam hidup kami tahu Tuhan akan mengubahkan masalah menjadi berkat bagi kami, bukan beban, tapi berkatnya akan membawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga belajar dengan hati yang siap. Kami mau untuk menerima kebenaran firman
tahu firman Tuhan yang memerdekakan kami. Firman Tuhan yang menolong kami. Firman Tuhan yang sanggup untuk memperbaharui hidup kami. Jika kami tidak mau hidup dalam hidup yang lama, hidup menurut keinginan daging kami, tapi kami mau hidup menurut pimpinan Roh Kudus, supaya kehidupan kami boleh mengalami kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan siapkan, dan itu akan menjadi bahagian hidup kami. Urapi kami sekalian, Roh Kudus. Tuhan kuasai suasana yang ada saat ini, sehingga hati kami tertuju hanya untuk menerima kebenaran firman. Atas hamba-Mu yang terbatas, hamba mohon urapan Roh Kudus, biarlah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini dengan hati yang siap, kami benar-benar mau belajar untuk menerimanya. Kami mau merenungkan dan kami mau belajar untuk melakukan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah karya Roh Kudus bekerja berkarya terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mohon tetap bagi berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehidupan yang diperbaharui. Ya, biarlah benar-benar ini terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau, kita siap hati kita untuk dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, firman Tuhan yang kita sudah baca bersama ini pengakuan dari Rasul Paulus, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, itu pengakuan yang dia alami dalam hidupnya, dan saya percaya itu juga yang ada di dalam kehidupan kita umat Tuhan yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Ya, berarti kita tidak lagi di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Ya, dan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, dikatakan berarti kita adalah ciptaan yang baru. Ya, berarti sesuatu yang diciptakan baru oleh Tuhan yang telah panggil kita, tetapkan kita untuk menjadi miliknya, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana dosa kita telah ditebus di sana. Dan ketika kita telah menerima penebusan itu, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau anak itu yaitu Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Amin. Jangan lagi kita mau hidup di bawah kutuk dosa. Ya, mungkin iblis selalu mengintimidasi kita, berkata kamu itu orang yang berdosa, kamu itu banyak orang yang banyak kegagalan, kamu itu orang yang tidak berarti dan sebagainya, intimidasi dari iblis. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan kita milik Tuhan dan kita ada di dalam ciptaan yang baru. Ya, nah kalau kita ada di dalam ciptaan yang baru, dari firman Tuhan juga berkata, berarti yang lama itu harus berlalu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, yang lama itu harus disingkirkan, yang lama itu harus ditinggalkan. Tidak mungkin ada sesuatu yang baru kalau yang lama tetap berada di dalam kita. Contoh, ya, kita mempunyai rumah, ya. Kalau kita punya rumah yang baru, yang kita renovasi untuk menjadi rumah yang baru dari rumah yang lama, berarti yang lama itu benar-benar dirombak semua.
Yang lama itu semua dirombak, bahkan ada yang merombak dengan secara total, ya. Tapi semua yang lama-lama itu disingkirkan dan jadilah yang baru. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita seperti Rasul Paulus punya pengalaman, kita harus tanggalkan yang lama, hidup dalam hidup yang baru. Kita tidak lagi boleh menoleh ke belakang. Ya, banyak kali yang menjadi penyebab kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, kelemahan-kelemahan dalam kerohanian kita, karena kita masih menoleh ke belakang, masih mengingat, oh aku dulu tuh seperti ini, aku dulu begini. Apalagi kalau ada di dalam keluarga ya yang menerima kata-kata mungkin dari keluarga atau orang tua yang berkata bahwa memang kamu anak yang gagal, kamu anak yang tidak pandai, kamu anak yang jelek, kamu anak yang nakal, dan sebagainya, kata-kata yang seperti itu diucapkan. Dan itu kadang-kadang mengintimidasi kita. Ya, tapi saya percaya orang tua di dalam Tuhan akan mengatakan kata-kata berkat buat anaknya, ya. Amin. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang sia-sia. Ya, baik. Kita lanjut. Dan diperbaharui ini tentunya bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi melalui Roh Kudus, melalui Firman Tuhan. Ya, kalau di dalam Titus pasal, Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat yang ke-5 saya baca ya. Titus pasal 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia, yaitu Tuhan Yesus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi karena kita telah diselamatkan, kita harus belajar berbuat baik. Jadi kita tidak boleh salah pengertian, oh kan aku berbuat baik, aku tidak pernah berbuat salah, aku tidak pernah menyusahkan orang, aku melakukan semua dengan baik, maka itu aku diselamatkan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Di Efesus itu berkata ya, kita diselamatkan karena kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, tugas kita, tanggung jawab kita berbuat kebaikan. Ya, Tuhan. Nah, lanjut. Pada waktu itu Tuhan telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi pembaharuan dalam hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sejak pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti di dalam kita sudah ada Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa mengakui Dia ya Aba, ya Bapa, ya Allah kita, Bapa kita, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Kita lihat ada mereka yang tahu, dengar tentang kabar keselamatan, tapi mereka tetap mengeras mati, tidak mau menerima, karena mereka tidak membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Nah, jadi dalam hidup kita, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya yang menebus kita, saat itu Roh Kudus sudah ada dalam kita. Tetapi Roh Kudus tidak hanya sampai di situ. Tuhan mau supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita dan terus mengubah kita hari ke hari. Coba kita baca lagi ya. Baca lagi dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 8 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-5 ya, tentang judulnya manusia baru. Tapi untuk meningkat waktu kita baca ayat 8 dan seterusnya ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia yang baru. Manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kandungnya. Ya, jadi kita diperbarui itu hari demi hari terus-menerus. Bukan satu kali kita percaya Tuhan, dikatakan siapa yang percaya Tuhan, ya dia percaya kepada firman Tuhan, hidupnya dibenarkan. Tidak hanya sampai situ, tapi hari demi hari, waktu demi waktu kita
terus diperbaharui baik oleh Roh Kudus, baik oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada roh adanya. Jadi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan terus. Nah, kalau orang yang sudah diubahkan itu tadi sudah dikatakan kita harus membuang ada marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan kalau mulai dari ayat 5 itu banyak hal, ya, banyak hal yang kehidupan lama kita hidup di bawah kedagingan kita. Nah, itu kita harus berusaha untuk membuang, melepaskan. Bahkan di ayat 5 kalau tidak salah dikatakan matikanlah dalam dirimu. Jadi bukan hanya dibuang diri, kalau masih ada dia mau tumbuh akarnya dimatikan, termasuk akar kepahitan. Kepahitan itu tanpa kita terasa itu membuat hal yang tidak terduga, yang tidak menyenangkan, yang bahkan membuat banyak kekacauan, banyak hal terjadi kalau kita simpan kepahitan, termasuk untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kita harus buang semuanya itu, dikatakan kita matikan semuanya itu, dan kita ambil keputusan untuk hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu juga dikatakan, ya, perbuatan daging itu apa saja, dan Rasul Paulus mengakui dulu dia berbuat seperti itu. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, menjamah dia, dan dia mengizinkan Roh Kudus bekerja terus hari demi hari mengubahkan dia, maka ada perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Ya, pagi hari ini mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, bukan kita koreksi orang di samping kita, bukan kita koreksi orang di sekeliling kita, tapi kita koreksi diri kita. Adakah perubahan itu dalam hidupku? Kadang-kadang kita berkata, ya, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kehidupannya masih tetap dalam perbuatan daging, dalam Galatia pasal 5 tadi saya katakan dibaca di rumah 19 sampai 21, baik tadi yang kita sudah baca di sini dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya. Itu kalau masih ada dan itu melekat dalam hidup kita dan kita masih mempertahankan, berarti kita belum hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu berbuahkan kebaikan, ya. Buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22, ya, 22 dan 23, ya. Itu buah Roh Kudus. Jadi kita periksa. Kalau kita masih simpan sakit hati, kebencian, kemarahan, berantem, kepahitan hati dan lain sebagainya, dusta, dan tadi kita sudah baca, ya, berarti kita belum sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Pada awalnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada satu saat dalam satu pertemuan, kalau tidak salah dalam Yohanes itu dikatakan, Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus dalam kamu. Mereka sudah terima karena mereka percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi mereka belum penuh. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan katakan, biarlah kamu menantikan di mana kamu akan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin kamu kepada kebenaran, menyadarkan tentang dosa dan penghakiman yang akan terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali kita sudah ada Roh Kudus, tapi kita perlu dipenuhi. Dan untuk dipenuhi itu setiap saat, setiap waktu kita mau beri hati kita untuk dikoreksi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengoreksi hati pikiran kita, dan di saat itulah kita bisa makin bertumbuh menuju kepada Kristus, menuju kepada hal kita pencipta kita Kristus, kesempurnaan yang Tuhan siapkan untuk setiap kita untuk bertemu dengan Tuhan pada akhirnya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut sekarang. Sekarang apa dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan untuk diperbaharui? Ya, mungkin kita berpikir, oh, penampilan saya harus berubah. Ya, dulu saya dalam penampilan saya seperti cara-cara orang-orang di dunia seperti apa yang saya harus lakukan. Secara lahiriah saya harus berubah. Ya, memang betul. Tapi jangan lupa, perubahan itu mulai dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dari dalam itu terpancar keluar. Ya,
dari dalam itu terpancar keluar, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita dan sebagainya. Karena kalau kita hanya berubah dari luar, maaf Bapak Ibu Saudara, kita contoh lihat seperti ular. Ular itu dia hanya ganti kulit kan? Ya Bapak tahu bisa ditanya itu ular itu kan pada saat tertentu kan ganti kulit, tetapi dia tetap ular. Tidak ada perubahan, cuma ganti kulit luarnya saja. Tapi beda dengan ular yang biasa ada di daun-daun jeruk itu ya. Saya lihat paling saya kebetulan ada punya pohon jeruk. Saya lihat dia itu mulai dari ularnya kelihatan itu pertama tuh. Saya kalau saya juga suka. Jadi saya mesti kalau itu saya mesti matikan. Tidak suka gitu jelek gitu ya. Tapi satu saat saya tidak terlihat dia bertumbuh, dia berubah menjadi kepompong. Dari ular yang jelek itu berubah menjadi kepompong. Yang kepompong itu lucu. Jadi modelnya itu Bapak Ibu tentu tahu kepompong, ya. Dan beberapa saat kemudian saya lihat lagi kepompongnya sudah tidak ada kupu-kupu yang terbang. Begitulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berubah, berarti dari dalam harus berubah lebih dulu, supaya benar-benar jadi diri kita yang tadi dulunya di bawah hamba dosa, yang dulunya kita perbuatan daging kita yang kita utamakan. Karena firman Tuhan berkata, roh dan daging itu berlawanan. Ketika kita mengikuti perbuatan daging kita, maka kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, sedangkan firman Tuhan juga ada mengatakan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya anak Allah, dia akan selalu dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Ya, jadi tadi saya katakan harus ada perubahan itu mulai dari dalam. Nah, kita lihat sekarang perubahan dari dalam. Kita baca lebih dulu 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kembali pengakuan dari Rasul Paulus ya. Dia berkata di dalam surat Korintus ini, jadi tidak tawar hati karena secara tubuh manusia, secara lahiriah kan bisa merosot. Ya memang kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Roh itu yang berhubungan dengan Tuhan. Jiwa itu adalah perasaan, pikiran, kehendak atau emosi kita itu jiwa. Ya, dan biasa dikatakan tentang batin atau hati ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa manusia lahirnya itu pasti akan merosot. Ya, mungkin kalau kita sudah bertambah usia dan kita pikir, kenapa ya aku sudah bertambah usia itu, dulu aku tuh bisa melakukan ini, itu dan sebagainya. Tapi sekarang bertambah usia kok aktivitasku berkurang. Aku tidak bisa seperti melakukan sesuatu seperti aku dulu berapa tahun yang lalu gitu ya. Memang firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara yang berusia lanjut ya, yang lansia, kita masih bisa beraktivitas, itu anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuatan tenaga kita, bukan karena vitamin, bukan karena obat, bukan, tapi karena kasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya. Tapi saya mau katakan, walaupun begitu mungkin kita bisa mengalami, Tuhan izinkan kadang-kadang ada kelemahan tubuh, kadang-kadang ada sakit, tapi jangan takut. Dengan masalah yang kita hadapi, yang kita alami, mungkin kita sakit, mungkin ada kelemahan tubuh, ada hal yang datang dalam tubuh kita. Di situ Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan menyatakan pribadinya. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam tubuh kita. Ya, begitu. Nah, kita kembali kepada firman. Jadi dikatakan, tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang pertama, supaya kehidupan kita berubah sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan, Bapak sudah inginkan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Maka yang pertama, manusia batinnya kita, sesuatu yang ada di dalam hati kita perlu diperbaharui tiap hari. Jadi bukan hanya waktu kita datang ibadah, bukan hanya saat-saat tertentu saja, bukan. Ya, tetapi setiap hari
Ya, kita minta supaya Roh Kudus memperbaharui hati kita, memperbaharui kehidupan yang ada di dalam batin kita, ya, supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena benar Bapak Ibu Saudara, dari hati manusia itu timbul pikiran yang jahat. Ya, nanti dibaca di rumah aja ya. Di dalam Markus pasal 7 ayat 21, semua yang jahat itu keluar dari hati kita, ya, dari dalam pikiran kita, pikiran yang jahat keluar dari hati kita. Jadi kadang-kadang orang berkata begini, oh kalau si A itu sebetulnya itu hatinya baik kok, hatinya itu orangnya tuh baik, sabar, cuma kata-katanya saja yang kadang-kadang itu menyakitkan, kata-katanya saja yang kadang-kadang itu gak enak didengar. Pertama dulu saya berpikir, oh iya benar. Tapi setelah saya baca-baca firman Tuhan mengatakan, kalau ada dalam hati yang baik akan keluar yang baik. Kalau ada dalam hati yang tidak baik akan keluar yang tidak baik. Ya, jadi kita lihat seperti satu karung. Misalnya kita isi dengan permata. Ya, maka kalau ketika dia penuh, maka nanti akan keluar permata. Tapi satu karung yang kita isi dengan sampah, kita isi dengan hal yang tidak baik, ketika penuh dia akan keluar ini juga. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar termasuk saya. Kalau kita katakan batinnya kita sudah diubahkan Tuhan, marilah dalam perkataan kita mau belajar untuk menurutkan yang baik. Dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita menunjukkan keluar yang baik. Ya, karena pohon yang baik berbuah yang baik, ya. Dan tidak ada dari semak turi, onak turi itu mengeluarkan buah buah mangga, ya, tidak ada. Itu tetap turi. Tapi kalau pohon yang baik, misalnya pohon mangga, dia mengeluarkan buah mangga, ya, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan manusia batinnya kita, hati kita, itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kita supaya benar-benar diubahkan sehingga kita hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan pencipta kita. Jadi Tuhan ciptakan manusia pertama itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi manusia pertama jatuh dalam dosa karena tergiur oleh tipu daya atau intimidasi dari si iblis. Ya, sehingga saat itu maka firman Tuhan katakan, ketika kamu melanggar firman, kamu makan buah yang Tuhan sudah katakan tidak boleh dimakan, maka saat itu kamu akan mati. Dan memang saat itu mereka tidak langsung mati, tapi saat itu roh Tuhan berpisah dengan roh mereka, jadi mereka tidak punya hubungan lagi dengan roh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan panggil mereka ketakutan, mereka sembunyi. Ya, tapi ketika kita periksa hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ingin untuk mencari Tuhan dan ada kerinduan dalam hati kita, berarti hubungan kita, roh kita dengan roh Allah itu terus berjalan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Daud juga sendiri berkata, dalam Mazmur, Tuhan perbaharuilah batinku. Karena dia tahu, dia sangat butuh untuk diperbaharui. Daud itu banyak kesalahan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu kisah Daud banyak sekali kesalahan. Terakhir dia menjadi orang yang mengambil istri orang kemudian membunuh, ya, dengan cara yang licik, ya, membunuh. Tapi kita lihat kenapa Tuhan bilang Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena setiap kali dia sadar, dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan, yang penting kita sadar dan kita berkata, Tuhan aku salah, ampuni aku. Ya, cuma Tuhan katakan, ya aku ampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Karena ketika kita menutupi pelanggaran kita, kesalahan kita, maka kita tidak akan beruntung. Tetapi kalau kita mengakui dan mau meninggalkannya, maka kita menjadi orang yang disayang Tuhan. Amsal 28 ayat 13 itu berkata seperti itu, ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan hati kita, berikan hidup kita untuk Roh Kudus beracara sepenuhnya dalam hidup kita. Kita baca lagi dalam Efesus pasal 4, surat Efesus pasal 4. Pasal 4 ayat 22, mulai 22 sampai 24, ya.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Jadi itu lama harus menanggalkan manusia lama. Jadi Tuhan sekali lagi mengingatkan melalui Rasul Paulus berkata pada jemaat Efesus harus menanggalkan manusia lama. Tidak boleh tetap ada dalam hidup kita, karena roh dan daging tidak bisa berjalan bersama-sama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu akan menyesatkan manusia sehingga hanya manusia jatuh di dalam hidup di bawah hukum dosa. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi kita diingatkan, kalau kita mau hidup dibaharui dalam roh dan pikiran kita, tanggalkan manusia lama kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekali lagi bertanya manusia lama itu apa? Baca dan saya katakan di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Juga baca di dalam di Korintus ya. Korintus tadi Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 situ juga ada. Dan juga kalau baca dalam firman Tuhan yang lain itu banyak sekali menceritakan manusia lama seperti apa. Mari kita sama-sama berusaha Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita supaya roh pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Dan kalau roh pikiran kita dibaharui oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, dan Tuhan sendiri berkata di dalam Yeskiel pasal 36, Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 dan 27. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kita Roh Kudus dan kita minta setiap hari diperbaharui, setiap hari dipenuhi. Dan Tuhan di sini katakan bahwa Tuhan memberikan kita hati yang baru, ya, dan roh yang baru dalam batin kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita tidak seperti yang dulu lagi, tapi hidup kita sekarang berubah. Ya, seperti saya katakan tadi, dari ulat yang kelihatan menjijikan menjadi kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, begitupun kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam Tuhan, tadi sudah firman Tuhan yang pertama kita baca, ada kejadian yang baru. Jadi kalau kehidupan kita masih tetap ada banyak hal-hal yang berbau daging yang masih menguasai kita, yang masih terus mengintimidasi dan kita mengikuti apa yang keinginan daging kita, berarti kita belum hidup dipimpin roh. Ya, karena roh Allah yang memimpin kita itu menuju kepada seluruh kebenaran. Ini dikatakan sehingga kita bisa melakukan ketetapan Tuhan, yaitu firman Tuhan dan peraturan dari Tuhan dan melakukannya. Ya, firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sadar, kita tahu bahwa di akhir zaman ini, di mana sebentar lagi Tuhan segera datang untuk menjemput umatnya, untuk menjemput anak-anaknya, untuk menjemput umat ketebusannya. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, ya, supaya bukan hanya kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan sendiri akan berkata bahwa aku percaya, aku menyatakan, aku meteraikan kamu menjadi milikku, yaitu dengan meterai dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu menjadi pegangan, menjadi dasar kehidupan kita. Dan
Dan kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan tersesat. Kan ada firman Tuhan yang berkata, kalau kita tidak mengerti firman, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal firman, mengenal Tuhan, mengenal Allah yang adalah firman itu sendiri, maka kita akan tersesat. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Ya, puji Tuhan. Jadi ini dikatakan kalau roh yang tinggal dalam hidup kita itu akan terus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu sekali lagi akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Kebenaran itu akan memerdekakan kita atau tidak, itu nanti Bapak Ibu coba cari dibaca di rumah ya. Ada ayat 32 dan 36. Yang satu dikatakan kebenaran itu anak itu memerdekakan kita, kita merdeka dengan sungguh. Dan yang satu lagi dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, puji Tuhan. Itu mari Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kebenaran itu adalah firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari firman itu menjadi pegangan buat kita. Ada yang berkata kepada saya, tapi sulit Bu melakukan firman. Masa kalau orang yang menyakiti saya, orang yang berbuat curang kepada saya, orang yang sudah membuat saya menderita, terus saya mesti suruh mengampuni. Firman Tuhan katakan, ya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ya, di Matius itu saya lupa, Matius pasal 5 ada kata-kata itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Nah, kalau Bapa tidak mengampuni kita, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, bisakah kita ketemu Tuhan? Apakah kita tidak malu ketika Tuhan panggil kita pulang? Apakah kita tidak malu ketika Tuhan datang menjemput kita? Berarti saat itu kita tidak bersama Tuhan, tapi kita tertinggal. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku mau supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kalau Tuhan itu hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara saya, mari kita sama-sama juga belajar hidup di dalam kekudusan. Dan kita bisa kudus ketika firman Tuhan itu terus menguasai hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia, kita masih bisa berbuat salah. Kita masih bisa berbuat hal-hal yang tidak cocok dengan firman. Tapi saat itu firman Tuhan dan Roh Kudus pasti mengingatkan kita, akan berbicara dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Karena Roh itu juga bekerja untuk mengingatkan setiap perkataan firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan pada saat itu kita sadar, kita katakan, Tuhan ampuni saya mau berubah Tuhan. Saat itu juga Tuhan bilang, aku mengampuni kamu. Beda dengan iblis. Kalau iblis tahu kita berbuat salah, ya ambil papan kertas, ya ambil berpoin, dia tulis hari ini sudah berbuat salah. Dan misalkan saya sudah berbuat salah, ini ditulis dengan spidol dan tidak bisa dihapus. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak, ya Tuhan ambil papan, hari ini saya berbuat salah, nama saya berbuat salah. Lalu begitu kita minta ampun, langsung Tuhan hapus. Kuasa darahku sudah menghapuskan segala dosa. Ya, begitu berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah kita memberikan hati kita supaya terus, baik hati kita, pikiran kita terus Roh Kudus bekerja memperbaharui kita, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, Tuhan juga mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, biarlah kita jangan bodoh dikatakan, tapi usahalah untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi pagi hari ini, kehendak Tuhan mari kita pegang bersama supaya kita menjadi umat Tuhan yang berubah. Tanggalkan manusia lama, melangkah masuk ke dalam kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang memuliakan Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberitakan kebaikan Tuhan, ya, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan kita ada Kristus, ya. Cuma Bapak Ibu Saudara memang semua perlu proses, ya, tidak dengan gampang-gampang terjadi, ya, karena daging ini selalu mau berusaha untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Rasul Paulus sendiri berkata, kadang-kadang aku ingin yang berbuat yang baik, tapi bukan itu yang aku lakukan, tapi yang jahat
yang tidak benar yang itu aku lakukan. Itu manusia, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita perlu Tuhan. Setiap waktu tidak ada manusia yang bisa berkata atau anak Tuhan berkata, kalau aku tidak perlu, kalau aku sudah orangnya baik, aku tidak pernah berbuat ini itu dan sebagainya, aku orangnya baik. Tidak ada. Di dalam firman Tuhan juga berkata di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Roma 3 ayat ke-10. Yang benar itu, yang mulia itu, yang agung, yang khusus hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita butuh untuk selalu dipimpin Tuhan. Dan kalau Tuhan memimpin kita, bukan karena kekuatan kita, tapi yang pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, bicara kepada kita, membuat kita sadar dan kita mau untuk diubahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena ketika Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita mulai mengecilkan volumenya, kita berkata, itu bukan untuk aku, itu untuk yang di sampingku, untuk suamiku, untuk istriku, orang tuaku, anakku, atau orang-orang di sekitar, bukan untuk aku. Padahal firman Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, menuntut kita dalam kebenaran, ya. Timotius pasal 3 ayat yang 16 itu berkata, nah kalau kita sadar bahwa ketika itu suara datang dalam hati kita dan kita berkata, iya Tuhan, aku mau untuk mengoreksi hidupku Tuhan. Ya, memang seperti Daud berkata, memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara, ujilah aku Tuhan, ya. Tidak gampang. Tapi ujian itu juga kadang-kadang saya berpikir, kalau anak-anak kita pada waktu sekolah atau cucu-cucu kita pada waktu sekolah, setelah mereka mendapat pelajaran pada saat tertentu antar kuartal beberapa, mereka akan menghadapi ujian, ya kan? Ujian untuk melihat apakah pelajaran yang mereka terima itu mereka sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah bisa untuk mengerjakan, ya. Itu mereka perlu ujian. Nah, kalau ujian itu mereka baik hasilnya, berarti mereka sudah mengerti, memahami, dan bisa melakukan apa yang diajarkan. Ya, begitupun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan. Kita juga mengalami banyak ujian. Saya lupa kalau salah satu Petrus itu dikatakan, ya. Kita mengalami ujian, ya, untuk memurnikan iman kita. Jadi ketika ujian itu datang dalam hidup kita, ya, yang Tuhan izinkan, jangan sampai kita berkeluh kesah, jangan sampai kita bersungut-sungut, kita banyak yang berkata, aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah melayani, aku sudah melakukan yang baik, aku sudah taat setia kepada Tuhan, aku melakukan apa firman Tuhan katakan. Kita berpikir kita tidak akan menghadapi ujian. Pagi hari ini Tuhan ingatkan, melalui ujian itu kita akan mendapatkan pengertian bahwa saat yang Tuhan ajarkan kepada kita itu sudahkah kita belajar untuk melakukannya. Ya, contoh, kalau kita orang yang pemarah, ya, pemarah itu maksudnya sedikit-sedikit nggak ada waktu marah-marah, ya, marah-marah yang tidak seharusnya mesti marah-marah. Tapi memang manusia bisa marah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah, ya. Tapi firman Tuhan ingatkan, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Efesus pasal berapa ya? 4 ayat 26, bukan ya Pak Tuhan? Saya lupa, pokoknya biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Saya cuma ingat di Efesus, tapi saya lupa Efesus 4 ayat 26. Saya lupa. Nanti Bapak Ibu coba deh. Jadi kita bisa marah. Tapi kalau orang yang dari sebab marah terus, dan Tuhan akan mempertemukan dia situasi, keadaan, orang, sekelilingnya, siapapun yang membuat dia bisa marah. Kadang-kadang ada yang berkata kepada saya begini, saya itu sudah berdoa, saya ini orangnya seperti ini, tidak sabaran, suka marah, tapi permukaan seperti ini itu bikin saya marah, Saya katakan itu kamu lagi masuk dalam ujian. Nah, ketika kamu mulai belajar, ingat Tuhan bilang kamu marah, tapi jangan simpan amarahmu. Marah harus ada alasan yang membuat kamu marah. Kalau marah mendidik baik, tapi marah menjatuhkan itu tidak baik. Ayo, coba kamu periksa lagi. Nanti ini kamu bisa lihat. Terus dia katakan iya. Ketika dia mulai belajar, Bapak Ibu Saudara, maka saat ada sesuatu yang membuat dia marah, dia bisa mempertimbangkan. Ini perlu aku marah atau tidak. Nah, itu berarti mulai naik tingkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu
contoh dengan banyak hal yang Bapak Ibu bisa isi. Karakter kita masing-masing kita akan tahu. Nah, dari karakter kita itu Tuhan temukan dengan hal-hal yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita bisa mengatasinya, berkat itu menjadi batu lompatan untuk kita naik tingkat. Dan ketika kita naik tingkat, di situ kita akan mendapatkan Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan pujiannya, ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata, orang yang dipuji adalah orang yang diuji Tuhan. Kalau tidak salah kata-kata seperti itu, saya pernah baca, ya, di Korintus, kalau tidak salah 1 Korintus, yang jadi orang-orang yang dipuji Tuhan adalah orang-orang yang telah lulus dalam ujian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada ujian datang, jangan kita berkeluh kesah, tapi kita berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan, ya, supaya aku bisa mengatasi ini dan aku keluar sebagai pemenang, ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada banyak hal yang disampaikan karena waktu sudah. Ini satu hal yang kita pegang saat ini, beri kesempatan untuk Roh Kudus bekerja sepenuhnya menguasai hidup kita, ya. Kalau kita sudah tahu Roh Kudus berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan, berarti kita sudah mengeraskan hati. Dan inilah yang dikatakan, kita kalau terus-menerus mengeraskan hati, berarti kita sudah mendukakan Roh Kudus. Jadi mendukakan Roh Kudus bukan hanya ketika orang-orang mencemooh yang orang-orang kepenuhan roh dan sebagainya, bukan hanya itu. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita menutup hati, kita mau menurut keinginan kita mau menurut hati kita, pikiran kita sendiri, dan kita terus melakukan itu terus-menerus tanpa kesempatan Roh Kudus untuk bekerja. Satu saat Roh Kudus akan makin diam, dan satu saat Roh Kudus akan meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita dalam arti seperti Raja Saul. Sedikit saya tambahkan. Raja Saul, dia dipenuhi Roh Allah ketika dia dilantik menjadi raja. Tapi karena dia mengeraskan hati, dia melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, dia tidak menurut firman Tuhan, dan saat itu Roh Allah meninggalkan dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita sama-sama berjuang, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita yang Tuhan tetapkan itu boleh kita alami dan kita tidak akan tersandung. Kalau kita berusaha dan sungguh-sungguh melakukannya, kita tidak akan tersandung, tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan dari kehidupan yang diubahkan itu, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang bisa menunjukkan karakter Kristus. Jadi ketika orang lihat dalam hidup kita, dia melihat benar-benar ada Kristus dalam kita. Ya, ada karakter Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu kita perlu kekuatan, ya, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kekuatan Tuhan berikan, itu pun Tuhan akan memberikan kita senantiasa kemampuan untuk kita melangkah. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri, tapi Tuhan terus menggandeng kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat yang ke-5 berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Tuhan berkata menjadikan segala sesuatu baru. Memang nanti ada dunia yang dan dunia yang baru semua. Tapi hari-hari ini Tuhan berkata kepada kita pribadi, Tuhan akan menjadikan kita manusia yang baru. Manusia yang lama kita tanggalkan, jangan menoleh ke belakang, lepas semua hal yang tidak berkenan, dan kita tujukan mata kita kepada Tuhan, nuruti firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai Roh Kudus sampaikan, maka Bapak Ibu Saudara saya menjadi kejadian yang baru. Dan manusia yang baru adalah manusia yang mencerminkan kehidupan Kristus, dan kita yang akan menerima kemuliaan kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dan selama hidup di dunia ini, kita juga menjadi anak-anak Tuhan
yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat kita bersama-sama masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Amin. Izinkan kuasa Roh Kudus membaharui hidup kita, ya, melalui proses kehidupan, berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tantangan, masalah, kesulitan kiranya tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tidak membuat hidup kita semakin buruk, semakin jelek, semakin jahat, tetapi tantangan proses kehidupan membuat hidup kita menjadi semakin indah. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang
firman Tuhan datang kepada setiap kami pagi hari ini. Tuhan rindu supaya setiap kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, kami sungguh boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Memang dosa kami sudah diampuni oleh korban Kristus di atas kayu salib. Tetapi langkah selanjutnya, kami harus mengizinkan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga hati dan hidup kami diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga hidup kami boleh semakin menuju ke arah Kristus yang adalah kepala. Hidup kami boleh semakin disempurnakan oleh karya Roh Kudus dan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti firman, tetapi sungguh-sungguh kami mempraktekkan firman. Kami mengalami kuasa firman terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang menjanjikan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, Kau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh judul Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan jikalau ada mereka yang sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, bila kiranya iman mereka tidak menjadi goyah, tetapi iman mereka boleh tetap teguh, percaya, berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan bekerja, karena kami yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, maka tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekarang mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.